wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puja dan puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, mari kita hadiahkan Fatihah untuk Kanjeng Nabi, para aulia, para sholihin, para guru-guru kita, para karuhun-karuhun kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Nabi Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة المقربين وجميع الأزمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، خصوصا أبي العباس بليان مالكا عليه السلام، إلى حضرة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى، خصوصا قطب الرباني والغوث الصمداني شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى حضرة شيخ أبي قاسم الجنيد البغدادي، وإلى حضرة شيبان بن النقشبندي، وإلى حضرة شيخ أحمد بداوي، وإلى حضرة شيخ أحمد رفاعي، وإلى حضرة شيخ أبي حسن الشاذلي، وإلى حضرة شيخ أبي الفاضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن حسين بن عبد الله، وإلى حضرة مشايخنا سمح بحج أحمد جزولي عثمان وزوجته محيي ربيع جزولي وجميع أولاده مدي أحمد زين جزولي يحمد جزولي فؤاد مدين جزولي كيمونيف جزولي كمحفوظ زراج وأصولهم وفروعهم وذريتهم ومن انتسب إليهم، وإلى حضرة من علم ولو حرفا واحدا، والحضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم إلى يوم القيامة، خصوصا أهل القبور من جهة أبينا وأمنا. غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيبهم في الحال والمعاني وجعل الله جنة مأواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bisrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih sekitar bab taubat. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari memberikan
saran kepada kita ketika kita sudah melakukan taubat. Fa in aradta mongko lamun ngarepake sira at-taubat ing taubat, ketika kita menghendaki untuk bertaubat, fayambagi maka sayagyo laka kedua sira apa yakhluwa yen to sepi sira minat tafakkuri saking tafakkur tula umurika ing dalem sakdawane umur sira. Ketika kita menghendaki untuk bertaubat, seyogianya kita tidak hanya sekedar bertaubat saja, akan tetapi setiap waktu yang kita lewati harus ditafakkurin, harus diangen-angen, harus difikir apakah selama sehari ini kita sudah melakukan kebaikan ataukah justru malah melakukan kemaksiatan. Jadi nggak cukup cuman kita bertaubat tidak melakukan lagi perbuatan dosa, nggak cukup. Tetapi tidak berhenti untuk tafakkur tula umrika sepanjang umur kita. Fatufakir fima sona'ta, fatufakir mongko mikir-mikir sira fima ing dalam perkara sona'ta kang agawe sira ing ma fi naharika ing dalam waktu awan sira. Fa in wajadta mongko lamun nemu sira ta'atan ing ta'at ing penggawe ta'at fashkur mongko syukur sira Allah ing Gusti Allah alaiha ing atase ta'at. Maka tafakkurlah kita bima sona'ata fi naharika atas perkara yang kita lakukan di siang hari kita. Berarti Kiai Musannif ini menyarankan ketika tutup waktu siang, waktu terang, nahar itu waktu terang, berarti ketika masuk waktu maghrib, kita dianjurkan untuk tafakkur atas apa saja yang kita lakukan selama sehari ini. Atas apa saja yang kita lakukan selama seharian. Dari mulai bangun tidur sampai waktu maghrib. Fa in wajadta ta'atan, kalau kita menemukan di hari itu ibadah yang kita lakukan, fashkur Allah alaiha, maka bersyukurlah kepada Allah atas taat yang telah kita lakukan. Karena sejatinya ketaatan yang kita lakukan sekarang ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sekuat apapun usaha kita untuk melakukan taat, ketika tidak ada kudrah dari Allah, maka tidak akan terjadi. Nah, jangan sombong, Pak. Jangan sombong kalau misalnya hari ini kita rajin ke masjid, kemudian mendiskriminasikan orang-orang yang gak rajin ke masjid. Jangan sombong hari ini kita rajin ngaji, kemudian kita mendiskriminasikan orang yang tidak rajin ngaji. Karena ngajinya kita, sholatnya kita di masjid ini atas qada dan qadarnya Allah. Jalannya kita melangkah ke sini atas kehendaknya Allah. Tanpa kehendaknya Allah, semua itu tidak akan terjadi. Kalau tidak percaya dengan hal ini, berarti termasuk orang yang tidak beriman. Karena salah satu daripada rukun iman itu iman kepada qada dan qadarnya Allah.
Allah khairihi wa syarrihi. Baik itu qada yang baik maupun qada yang buruk. Namun nggak boleh kita sandarkan keburukan ini kepada Allah, Pak. Jangan. Oh iya, saya maling karena kehendak Allah. Jangan. Itu tidak ada adab itu. Walaupun sejatinya kehendak Allah, tapi jangan disandarkan kepada Allah. Secara tauhid memang orang itu nggak akan maling kalau tidak ada takdir dari Allah. Tapi jangan dijadikan alasan kita nggak sholat, kita melakukan maksiat, alasannya atas kehendak Allah. Nggak gitu juga. Di sini Ibnu Athaillah hanya ingin mengajarkan kita bahwa ketika kita dalam seharian ini menemukan ketaatan, bersyukurlah kepada Allah atas taat yang Allah kehendaki. Karena tidak semuanya orang dikehendaki untuk taat sama Allah. Dari sekian ratus penduduk yang ada di Hegar Asli, dari sekian ratus kakak 1000 ada 1200 kakak yang ada di Hegar Asli. Tidak semua Allah kehendaki untuk bisa sholat berjamaah subuh. Tidak semua Allah kehendaki untuk bisa ngikut kajian subuh. Mungkin ada yang nggak ngikut karena kesiangan. Atau mungkin ada yang nggak ngikut karena harus berangkat kerja lebih pagi. Nah kita yang hari ini, yang pada pagi hari ini dikehendaki oleh Allah bisa duduk di majelis ilmu. Maka disarankan oleh Ibnu Athaillah, fashkur Allah alaiha. Bersyukurlah kepada Allah atas taat yang Allah berikan. Ya Allah, terima kasih. Panjenengan sudah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Sebelum berangkat, sebelum masuk waktu subuh, ada yang sudah berada di masjid. Mungkin ada. Ada yang i'tikaf, apalagi ini 10 hari terakhir, Pak. Ya, 10 hari terakhir ini. Harus benar-benar dimanfaatkan waktunya. Jangan sampai ini berlalu begitu saja. Kita bentar lagi berpisah dengan bulan Ramadan. 10 hari lagi. Ya. Kalau hitungannya, kalau kita mau istiqmal ya berarti 10 hari lagi kita menjalankan ibadah puasa. 10 hari lagi kita berpisah dengan Ramadan. Entah Ramadan yang akan datang kita masih ada atau enggak. Ya kan? Kita juga nggak tahu. Atau mungkin Ramadan yang akan datang kita nggak punya kesempatan untuk melakukan ibadah lagi. Atau misalnya kita masih ada tapi tidak dikasih kekuatan, sakit atau gimana. Ya mumpung masih dikasih sehat, mumpung dikasih umur. Monggo manfaatkan waktu ini. Monggo manfaatkan waktu ini. Karena Syekh Ibnu Athaillah itu pernah ngendika seperti ini. Ma fata min umrika la uidhalahu wa ma hasala minhu la qimata lahu. Apa yang telah berlalu dari umurmu tidak akan pernah kembali. Dan apa yang engkau hasilkan dari apa yang kamu kerjakan pada hari ini, itu tidak akan terkira harganya. Di waktu itu gak bisa, Pak. Kita balik gitu, kita kembali itu gak bisa. Bahkan saya pernah mendengar satu syair orang Arab di dalam kitab Nahwu ketika menerangkan tentang laita bimakna tamanni. Tamanni itu suatu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Syairnya kalau tidak salah begini.
Ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-masyib. Ala laita, seandainya. Tamanni itu mengandai-andai. Ala laita, seandainya. Syababa ya'udu yawman, masa mudaku bisa kembali. Fa ukhbirahu bima fa'ala al-masyib. Maka akan aku kasih tahu kepada engkau, hei anak-anak kecil, betapa menyesalnya orang yang sudah tidak bergigi ketika masa kecilnya tidak dimanfaatkan untuk berbuat baik. Nyesal Pak Hewan, Pak Haji, aduh saya udah tua begini baru rajin, kenapa nggak dari muda? Duh saya udah tua begini, otak saya nggak bisa menangkap banyak-banyak pengetahuan. Sementara masih banyak ilmu yang masih kita butuhkan. Begitu, nyesel. Dulu kenapa kita nggak rajin ngaji? Dulu kenapa kita nggak rajin sholat? Giliran pas pengen sholat sakit. Giliran pas pengen rajin udah dikasih uzur sama Allah. Aduh, kenapa nggak dari dulu? Waktu tuh Pak. Waktu sulit banget. Sulit banget untuk kita untuk kita atur itu nggak bisa. Maka mumpung Allah kasih kesempatan. Mumpung Allah kasih kesempatan. Mikirin dunia emang nggak ada habis-habisnya. Mikirin dunia nggak ada habis-habisnya. Kecuali punten ya bagi pegawai dan karyawan. Kalau yang bos-bos mah udah aja santai aja. Kalau yang pegawai karyawan ya ibadahnya jenengan adalah kerja. Juga jangan berkecil hati ya saya gitu. Jangan berkecil hati juga bagi teman-teman yang hari ini kerja kemudian nggak sempat tarawih di masjid. Ya jangan sedih juga. Tarawih sunnah, tholabul halal, wajib. Jangan dibalik-balik. Jangan karena ngejar tarawih kita ninggalin kerja. Nah, shiftnya waktunya waktu pas waktu tarawih gimana? Saya harus tarawih atau kerja? Ya kerja. Kecuali shiftnya di luar jam kerja. Nah, kembali lagi maka ketika kita menemukan dalam sehari itu berupa taat, segeralah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah atas nikmat hari ini ya Rabb. Gitu. Itu perlu Pak, perlu itu. Fa in wajadta ma'siyatan fawabbih nafsaka ala dzalik wastaghfir laha wa tub ilaihi. Fa in wajadta muqalamun namusira maksiatan ing rupa maksiat fawabbih mongko meleh-melehno sira nafsaka ing awak dhewe sira ala zalika ing atase mengkono-mengkono maksiat wastaghfir lan nyuwun ngapura sira Allah ing Gusti Allah wa tub lan taubat sira ilaihi maring Allah. Maka lamun ketika kita menemukan bahwa hari itu kita melakukan maksiat fawabbih, maka wabih itu ekspresi sedih gitu, menyesal yang mendalam, meleh-meleh wabih, maka kalau kata orang Sunda mah dijejeleh gitu, diri itu dijejeleh, ngomelin gitu, maka dijeleh nanti bahasa. Intinya diri kita ini ditegur gitu. Fawabih, kenapa sih kamu harus begitu gitu? Ya, ekspresinya harus begitu. Kenapa kamu harus maksiat? Kamu itu kurang bersyukur sama Allah. Masih dikasih hidup sama Allah, kok berani-beraninya kamu maksiat sama Allah gitu.
Omelin diri sendiri. Wastaghfirullah. Maka kemudian beristighfarlah, mintalah ampunan kepada Allah. Ya Allah, setelah mengucap gitu, gak beres kamu ini. Udah dikasih nikmat yang luar biasa sama Allah, masih berani-beraninya kamu maksiat. Ya Allah, maafkan saya, hamba-Mu ini yang masih lemah untuk tidak bisa menghindar berbuat untuk tidak yang masih lemah berbuat, yang selalu berbuat maksiat, tidak bisa menghindari maksiat. Sesal, kemudian watubilai, kemudian bertaubatlah kepada Allah. Ya gitu. Kalau kita ketemu dalam hal itu, kemudian segeralah kita bertaubat kepada Allah. Fa innahu qurana saat temene kelakuan ikula majelisa ora ana gon lungguh iku mawujud ma'allahi sertane Allah anfa kang luwih manfaat laka kedua sira min majlisin tinimbang saking nggon lungguh tuwabbihu kang meleh-melehaken sira fihi ing dalam majelis nafsaka ing awak sira. Karena hal itu ngejejeleh diri sendiri itu tidaklah ada yang majelis yang lebih bermanfaat ketimbang majelis atau duduknya kita ketika kita menyesali atas perbuatan maksiat kita. Tidak ada majelis atau tidak ada duduk yang paling bermanfaat di mata Allah kecuali duduknya orang yang sedang bersungkur, duduknya orang yang sedang berintrospeksi, mengakui semua kesalahan-kesalahan di hadapan Allah. Ya, itu. Duduknya orang yang minta ampunan. Itu nggak ada lagi. Paling bermanfaat di mata Allah. Jangan sampai begini. Wala tuwabbiha. Ojo meleh-meleh akesiro ing nafsaka. Wa anta hali utawi siro iku dohikun kang guyu. Iku dhahikun kang guyu wa farih, dhahikun kang guyu farihun tur kang bunga. Jangan sampai kita lagi introspeksi, tapi introspeksinya dengan ketawa, kemudian girang, seneng, bahagia. Itu mah bukan nyesel namanya. Saya tadi nyesal saya. Kenapa? Kenapa saya tadi waktu lewat Kalimalang diberhentiin sama cewek nggak berhenti? Itu bukan nyesel. Nyeselnya bukan karena nggak maksiat, tapi nyeselnya karena nggak berhenti. Jangan sampai gitu. Akan tetapi balwabiha balik meleh-meleh no sira ing nafs. Wa anta hali utawi sira iku mujibdun nemen-nemeni sadiqun tur iku kang temenmu zahirun tur kang ngelahiraken al-ubusati ing merengut al-ubusat lil ubusati maring merengut khazinul qalbi tur kang susah atine mungkasirun tur iku kang nelongso zalilun tur kang ngrasa hina. Akan tetapi apa? Menyesalnya kita itu harus yang serius banget. Harus benar-benar dengan penuh rasa penyesalan. Jujur menampakkan kesedihan, menampakkan susahnya hati, kemudian merasa nelangsanya hati dan merasa hinanya kita di hadapan Allah. Itulah taubat yang diterima. Sebagaimana yang kemarin kita bahas, kenapa Nabi Allah Adam alaihissalam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di situ Nabi Allah Adam merendahkan dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, aku adalah hamba-Mu yang zalim.
Rabbana zalamna anfusana, yang zalim terhadap diriku. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuniku. Wa tarhamna, dan tidak memberikan kasih sayangmu kepada aku. Lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang sangat merugi. Merendah. Ini taubat kok nggak merendah. Ya Allah, suruh siapa saya jadi orang bodoh? Ya begini. Atau misalnya kita habis maling, habis nipu orang. Suruh siapa? Ya Allah, saya sebenarnya nggak mau maksiat begini. Sayangnya engkau kenapa takdirkan saya jadi orang melarat? Jadinya mau nggak mau saya nipu. Ya jenengan harus maklumin saya lah. Itu bukan taubat. Ya. Tapi nyalahin Allah. Taubat yang sebenarnya adalah mengakui semua kesalahan kita. Kemudian setelah itu anggaplah hinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fal ma'siyatu ma'adzilli wal iftiqar khairun minat ta'at ma'al izzi wal istikbar, gitu. Ya. Karena sesungguhnya maksiat yang disertai rasa hina dan rendah dan butuh terhadap Allah itu lebih bagus dibandingkan taat yang merasa mulia dan merasa gede, gitu. Merasa agung. Maksiatnya taubatnya seorang pendosa dengan merasa dirinya berdosa dan penuh dengan kehinaan itu lebih baik daripada ibadahnya, lebih baik daripada taatnya seseorang tapi disertai dengan kesombongan. Kita bertobat karena kita merasa diri kita bersalah. Kemudian merasa diri kita ini hina. Dan merasa butuh terhadap ampunan Allah. Itu lebih baik. Daripada jenengan sholat tapi sombong sama orang. Sholat tapi merasa dirinya paling mulia. Merasa dirinya paling agung. Fa'in fa'alta. Mongko lamun agawe sira zalika ing mengkono wabih ila akhirih abadallaka mongko bakal ganti ing sira sapa Allah Gusti Allah bil khuzni farhan, bil khuzni kelawan susah, farhan ing bunga, wabidzulli lan kelawan ino izzan ing mulya, wabidzulmati lan kelawan peteng nuran ing padang, wabil hijabi lan kelawan aling-alingan saking Allah kasfan ing binukane ati. Kalau kita melakukan hal tadi, ya, setelah kita bertobat menyesali segala perbuatan-perbuatan kita di hari itu, kemudian atau kita bersyukur atas taat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara penuh dengan penyesalan, maka Allah akan mengganti kesedihan dengan kebahagiaan. Allah akan mengganti kehinaan dengan kemuliaan. Allah akan mengganti kegelapan menjadi cahaya. Allah akan mengganti dan membuka hijab-hijab yang menghalangi kita untuk mengenal Allah menjadi terang, menjadi terlihat Allah di dalam rasa hati kita. Begitu. Diganti sedihnya jadi bunga, hinanya jadi mulia, gelapnya menjadi terang. Itu kalau kita bertobat dengan cara seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan seorang ulama yang bernama Syekh Makinuddin diangkat oleh Allah menjadi wali abdal. Itu ternyata bukan karena banyaknya beliau beribadah. Syekh Makinuddin itu
seorang penjahit yang sehari-harinya itu menjadi seorang penjahit. Gak pernah ya namanya tukang jahit lah. Kalau jahitannya lagi banyak ya apa? Berarti sampai malam gitu. Jarang sholat malam lah. Tapi beliau ada yang beliau lakukan ketika beliau bekerja seharian. Orang bertanya, kenapa engkau bisa menjadi wali abdal? Kemudian beliau menjawab, kuntu fi ibtidai amri ukhitu wa taqawwatu min dzalika wa kuntu iddu kalami bin nahar. Fa idza ja'al masa hasibtu nafsi fa ajidu kalami qalilan fama wajadtu fihi min khairin hamidtullaha wa syakkartahu alaihi. Wa ma wajadtu fihi min ghairi dzalika tubtu ila Allah wastaghfartuhu ila ansara badalan. Beliau menjawab begini, aku memang seharian melakukan pekerjaan supaya aku mendapatkan makan, tapi aku tidak memperbanyak. Aku hitung, ya, aku hitung ucapan yang keluar dari mulutku selama seharian itu. Beliau menghitung. Kalau kita kan maksiat. Ya, kalau seorang wali itu ucapan saja benar-benar dijaga. Kalau misalnya beliau melihat selama beliau seharian itu keluar kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, maka beliau segera meminta ampunan kepada Allah. Kalau kalam yang beliau keluarkan adalah kalam yang bermanfaat, beliau segera bersyukur kepada Allah. Artinya sama kayak tadi tuh saran buat kita. Ketika ibadah yang kita lakukan kita bersyukur, ketika maksiat yang kita lakukan segera kita bertobat. Kalau Syekh Makinuddin, kalau beliau berucap dengan selama seharian itu ucapannya banyak yang bagus, berarti beliau bersyukur. Kalau beliau banyak melakukan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, beliau segera bertobat kepada Allah. Ila ansara badalan, sampai beliau diangkat menjadi wali abdal. Lalu apa tujuannya? Ya. Apa tujuannya kita dianjurkan untuk terus muhasabah diri setelah kita bertobat kepada Allah? Selama sehari semalam, sebelum tidur kita muhasabah, bangun tidur muhasabah, menjelang maghrib kita muhasabah. Faidahnya apa? Faidahnya, wa'lam annahu ing sak temene kelakuan iku idza kana ari kalane ana laka kedue sira apa wakilun, sapa wakilun pemimpin, yuhasibu kang wanti-wanti wakil nafsahu ing awak dewene, wakil yuhaqqiquha kang nyataaken wakil ing sira ing kang nyataaken wakil ing nafsah, fanta mongko utawi sira iku la tuhasibu ora niti-niti sira ing wakil muhasabati krana oleh niti-nitine wakil nafsahu ing awak dhewe wakil. Perlu kita ketahui, ketika kita mempunyai seorang pemimpin yang mampu berintrospeksi diri atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, ketika kita mempunyai pemimpin yang ketika melakukan kesalahan kemudian mengakui kesalahannya, kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat tentu tidak akan protes. Ya Allah, luar biasa saya punya pemimpin melakukan kesalahan, tapi dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf ke warganya. Kira-kira ada yang ngedemo nggak itu pemimpin? Jenengan kalau punya pemimpin melakukan satu kesalahan, kemudian segera meminta maaf dan berintrospeksi. Wahai wargaku, ternyata
tadi itu saya sudah melakukan kesalahan. Saya mohon maaf atas kesalahan saya dan nanti akan saya perbaiki. Kira-kira kalau ada pemimpin yang seperti itu, kita maafin apa kagak? Di demo apa kagak? Seneng apa enggak ngeliat begitu? Seneng. Kita nggak mungkin protes sama pemimpin yang seperti itu. Kalau sebaliknya, pemimpin ketika melakukan kesalahan merasa dirinya benar. Pemimpin ketika melakukan kesalahan tidak merasa salah. Bahkan malah nyalahin orang yang benar. Kira-kira di demo apa kagak? Nggak di demo juga kadang diomongin di belakang. Mentang-mentang pemimpin. Mentang-mentang seorang ini bertindak semaunya. Wah, pasti begitu. Karena apa? Tidak mau berintrospeksi diri. Itulah gambarannya. Kenapa hari ini kita belangsa? Kita nelangsa banyak musibah. Ya. Longsor, kemudian apa? Gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Ini diakibatkan karena manusia tidak lagi mau berintrospeksi diri dan memohon ampunan kepada Allah. Akhirnya Allah juga yang negur kita. Jadi jangan nunggu ditegur sama Allah baru kita bersungkur. Kan begitu kita mah. Nunggu ditegur dulu sama Allah. Ya Allah. Blangsak hirup aing. Baru gitu. Pas seneng mau kagak boro-boro ingat sama Allah. Ya. Boro-boro mau ke masjid, boro-boro mau ikut ngaji. Kalau lagi seneng malah mumpung ada duit. Kemarin kan kita belangsak terus, sekarang kita happy-happy. Wah, begitu. Tapi coba kalau kita introspeksi. Ketika kita melakukan kesalahan, segera minta maaf sama Allah. Nggak usah nunggu ditegur dulu. Nggak akan ada kesusahan. Ya, nggak akan kita mengalami hal-hal yang sekiranya musibah dan bencana lainnya. Karena sejatinya musibah yang terjadi itu akibat bima kasabat aydin nas. Itu sebab apa? Tangan manusia. Kalau manusianya itu mampu berintrospeksi diri, menjaga apa yang Allah titipkan kepada manusia tersebut, tentu Allah tidak akan menurunkan azab, Allah tidak akan menurunkan musibah. Adapun ketika ada musibah di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, ini bukan karena azab, tetapi ujian penaikan kelas. Ya, ujian kenaikan kelas. Levelnya mau naik, diuji lagi sama Allah. Pun itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.